Ada gambar ini Pak, ada Dewi siapa? Bukan Kuan Im, bukan ya Kuan Im, masa gitu sih. Sana juga itu, ini lihat itu ada ikatan ada simpul, iya, itu ya ikatan itu ada makna. Itu, nah ini kue tiam nio itu out umurnya ya 72 tahun ya, geboren 11 Desember 84, jadi lahirnya 11 Desember 84 dan meninggal 24 bulan 10 sama dengan tahun ini, tahun Cina 2435. Kalau overladen itu 13 Juli 1956. Oh, setelah dekat presiden itu. Jadi 6625007 ke Malang. Jadi di Malang. Ham Tiao Hi itu out 28 ya, tahun 24. Keboren 20 Februari akten terus. Udah undi ini. Mau coba tekor 2 tahun dia. Lahirnya Pak ya? Jadi 1, 2, 4, 3 tahun Cina. Overladen 1910 Juli ini kalau usia muda kalau yang sangat muda Pasuruan. Kalau sini usianya berapa nih? 56 dan tambah 16 72 ya? 72 ya. Yang satu umurnya 28 18 sampai 28. Han Kian Ki. Yang adiknya ya? Han Kian, iya. Sini siapa di? Han Kian Ki. Anak-anaknya ada Han Kian Ki, Han Kian Sin. Nasi itu mah nasi Hokham apanya tuh? Kalau kakek moyang kakek buyutnya itu Han Hutong. Ini tadi sebenarnya di atasnya ada. Ya ini tanggal 1 Juni Mas Hari lahirnya Paskasila. Ya pagi-pagi tadi saya mengunjungi Kampung Pandian, tempat Bung Karno dilahirkan, tempat juga siapa nih mereka dididik di situ juga ya, di daerah situ ya. Jadi saya senang ada lihat gamnya gitu ya. Tapi posisi sebelah itu ke ini ke makam Peneleh. Ini menurut saya kok lucu. Peneleh itu kan makamnya kolonial, sedangkan Bung Karno itu nasionalis. Jadi seperti tesa sama antitesa di sini, ya. Jadi menurut saya bisa juga itu di daerah itu diorbitkan ke luar bahwa ini untuk menarik minat para peneliti maupun wisata ya, itu wisata ya sejarah. Ternyata di situ ada kontrasis itu dimakamkan Gubernur Jenderal Belanda, sedangkan di sini dilahirkan Bung Karno, di situ dibesarkan dan akhirnya melawan Belanda juga kan. Nah lihat itu korelasinya di Jakarta itu di Taman Prasasti juga disimpan peti mati Bung Karno dan Bung Hatta, itu pun ditaruh di tempat kuburan Belanda. Ya, jadi kan itu kan antitesa jadi sintesa dong. Jadi betul-betul sintesa. Jadi pada waktu Bung Karno hidup itu melawan penjajah, kemudian antitesa ya kan. Tapi di sana dimasukkan ke tempat mereka yang tadi saling bermusuhan, jadi sudah ada rasa perdamaian saya. Ya jadi Bung Karno dan Bung Hatta dikasih tempat khusus, itu peti matinya kan yang mungkin dimakamkan di situ ya. Tapi itu di kuburan Belanda. Nah setelah itu saya
jalan-jalan kemarin karena untuk melihat perlakuan bangsa kita terhadap makam-makam ya. Tadi pertama kita mengunjungi makam Ibu Ayu, siapa yang namanya? Dwayati. Siapa? Ayu Kusdwayati. Ya, Ayu Kusdwayati. Itu adalah mereka adalah turunan dari para bupati ya. Bupati semuanya juga digambarkan dengan yang megah banget. Kemudian sebelahnya tadi saya tidak masuk, itu juga lihat dari luar saja, itu kompleks pemakaman Arab, katanya itu adalah kakeknya siapa Mas Menteri Pendidikan, yaitu Pak Karim ya, itu. Nah di situ itu juga khas Arab ya, tapi ya kok Arab kok ada punya makam begitu di sini ya. Padahal ini penelitian saya, Arab itu bukannya Arab itu tidak punya makam sejenis kayak makam Jawa gitu ya. Jadi anak juga cerita kalau itu jadi sudah dijawakan, karena menurut penelitian saya kata nisan itu bukan berasal dari bahasa Arab, justru yang ada bahasa Arab itu adalah insan, ya kan? Ada memang nisyani itu artinya lupa. Jadi biasanya itu adalah tanda lupa itu. Tapi jelas di Arab tidak ada kebudayaan memakamkan pakai tengah gitu ya, pakai ini tidak ada, pakai ya apalagi mausoleum, nah tidak ada, karena di sana itu daerahnya padang pasir. Jadi kalau orang mau bumikan orang di tengah-tengah padang itu percuma juga nanti, karena akan tertutup oleh lautan pasir itu. Karena setiap ada angin kan membawa pasir, itu membuat seperti ombak lah ya. Itu jadi namanya lautan pasir. Jadi itu tidak cocok. Nah kemudian saya pergi, kemudian keduanya ya makamnya nenek moyangnya Pak Oghab ya. Saya tidak tahu, tampaknya tadi sudah dibacakan di situ. Saya ada anak, cucu, dan juga ini. Nah, katanya itu seorang pemilik pabrik gula terkenal di Pasuruan waktu itu, orang Cina. Dan memang dilihat kemegahan makamnya luar biasa aja. Jadi ibaratnya museum lah, begitu besar gitu ya. Pasti ayatnya kalau saya lihat mungkin dulu itu ada di dalam rumah, kemudian bentuk jadi ada dua makam tadi kayaknya ya, yang seberang menyeberang, tapi di daerahnya itu kok di luarnya ada rumah tidak kumuh dan teratur itu ya. Itu jadi apakah rumah itu gimana kepemilikan tanah itu betul nggak artinya mereka apa enggak? Kalau ditelusur ya kok ayam milik ini ya, milik dari orang Cina. Anda mungkin tak punya sesuai gitu tanahnya atau orang penguasa pakai itu ya. Nah kemudian setelah itu kami ke Daun. Ini masih di Pasuruan ya. Ya kami tersesat juga tadi, tapi ya akhirnya sampai juga di makam Tuan siapa nih, Gerrit Lebret, Lebret ya. Ini seorang baca di sana. Ini full dapat saya di sini ya. Betul. Ini Rusem Gerrit Lebret. Nah di sini telah beristirahat Gerrit Lebret, Subur Budret, Mekan Kwenko Januari, Astin Vincenzo, lebih naik Budret, pada 29 Januari, tepat 22, overlay dan Kedaung, 13 Januari, Astin Season Evento. Jadi wafat di Kedaung tanggal 13 Januari 1896. Itu namanya Lebret, Subur Heslar ya mungkin. Nah kemudian Suburan 7 Agustus. Oh rupanya selain Pak Gerrit Lebret ada juga Awi Lebret. Mungkin apakah berarti ya yang lahirnya bukan di Dordrecht tapi di Heslar, tahun 7 Agustus tahun 1825.
end of the Overnaden 18 unit 17 12. Jadi meninggal pada 18 unit 19 di Pasuruan. Rupanya dua-duanya ini adalah pekerja dari pabrik gula ini, dan saya lihat kalau kuburannya begitu besar, seperti rumah model Belanda yang ada cerobongnya. Ini seperti rumah-rumah Indis, ya. Jadi mereka walaupun di negeri ini dia masih merindukan negeri ini. Ya, ini adalah perpaduan yang disebut dengan rumah-rumah gaya Indis. Nah, di sana tadi saya lihat ada istrinya, yaitu Nyonya Salimah, tapi dengan nama Nyonya Lokbret. Lokbret. Nah, itu lahir tahun 1851 dan wafat 1917. Dan ini makam anaknya dari pada umur 22 ya, tadi melahirkan namanya Salirun. Kemudian menikah sama Rukminten, istri Salirun. Rukminten yang menarik ini lahir 1892 sampai wafat 16 April 1982 itu. Umurnya 90 tahun. Luar biasa. Jadi rupanya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Salirun itu cukup untuk hidup dia itu tenang tanpa gangguan apapun, dan sampai tahun 1982. Artinya dia hidupannya tenang kalau tidak tenang. Makanya dan teratur dan rapi sehingga umurnya mencapai 90 tahun. Pasti dia tenang. Kalau dia ngawur hidupnya pasti sudah diusulun meninggal. Itu biasa itu. Jadi kenapa saya sangat menarik ini yang di sini ini sangat teratur sekali. Ini adalah para penguasa pabrik gula di Pasuruan itu betul-betul dikelilingi oleh teralis sangat teratur dan bersih, ya. Jadi tidak kuno itu di tengah-tengah ada sawah gitu ya. Jadi betul-betul romantis lah untuk mereka, ya. Itu yang pesan saya hari ini. Jadi mudah-mudahan sih tetap pemeliharaannya ini jangan sampai ya kan, ini betul-betul bentuk rumah. Kalau kita lihat sampai rumahnya itu ya kan, jadi dia beringinkan rumah yang ada di Belanda atau cerobong nasab hilaf-hilan misalnya, ya dengan bahasa Belandanya Schoorstein. Tapi itu kan ya bukan rumah sana, tapi yang di sana yang kuburannya itu ya bentuk rumah, ya. Waktu saya foto di dalam buku saya cuma dapat depannya, Anda tahu belakang. Itu yang pesan saya hari ini. Mudah-mudahan saja apresiasi terhadap makam ini, apakah makam orang Indonesia atau orang Belanda, karena mengandung sejarah. Mudah-mudahan bisa tertib. Baik, amin. Namanya Mbak Jika.